Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 318. Sebelumnya ada 3 perkara yang dengan 3 perkara tersebut seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, mencintai dan membenci seseorang karena Allah. Yang terakhir, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Itu 3 perkara yang jika 3 perkara tersebut ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawlihi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan ucapan Allah Ta'ala wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan lahum kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di bumi, qalu, mereka mengatakan innama, bahwasanya nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Surat Al-Baqarah. Apa keutamaannya surat Al-Baqarah? Keutamaannya, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ai lil munafiqina, yakni kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, ai bil kufri, yakni dengan kekufuran, wa ghairihi, dan selainnya, min anwa'il ma'asi, dari bermacam-macam kemaksiatan. Bumi Allah itu ada berapa? 7. Dalile ngomong anggo dalil ya. Ya Mas Aris, lupa. Terjemahannya gak apa-apa. Mas Supri, 7, bumi Allah itu ada 7. Dalilnya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Surat At-Tolak ayat-ayat akhir. Bumi Allah ada 7, langit ada 7, bumi juga ada 7. La tufsidu fil ardi ay bil kufri wa ghairihi min anwa'il ma'asi, yakni dengan kekufuran dan selainnya dari bermacam-macam kemaksiatan. Innama nahnu muslihun, jawab mereka bahwasanya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Walaisa manahnu fihi bifasadin, dan tidaklah apa yang kami lakukan ini adalah suatu kerusakan.
Al-mana al-ijmali lil ayati, mana secara umum dari ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru menyebutkan min sifatil munafikina, dari sifat-sifat orang-orang munafik, annahum sesungguhnya mereka, idza jika nuhu mereka dilarang, anirtikabil ma'asi dari melakukan kemaksiatan, allati tusabbibu al-fasada, yang kemaksiatan itu bisa menyebabkan kerusakan fil ardi di muka bumi, bi khululil uqubati, dengan halalnya suatu siksa. Wa umiru, dan orang-orang munafik diperintah bitaati, agar melakukan ketaatan, allati fiha solahul ardi, dan dengan sebab ketaatan tersebut bumi akan menjadi soleh. Ajabu, maka mereka akan menjawab, bi anna sya'nana al-islahu, sesungguhnya keberadaan kami ini adalah melakukan perbaikan. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka tusawwaru al-fasada, li'annahum tasawwaru, karena sesungguhnya mereka menggambarkan al-fasada, kerusakan, bisuratis sholah, dengan gambaran perbaikan, lima fi qulubihim minal maradi, karena di dalam hati mereka ada sakitnya, ada sakit di dalam dada-dada mereka, dalam hati-hati mereka. Munasabatul ayati lil babi, hubungan ayat dengan bab, anna sesungguhnya man da'a ila tahakum ila ghairi ma anzalallah au da'a ilal ma'asi faqad ata bi'adamil fasad fil ardi. Sesungguhnya man, siapa saja, da'a yang mengajak, ila tahakumi, untuk berhukum, ila ghairi ma anzalallah, kepada selain dari apa yang telah Allah turunkan, auda'a ilal ma'asi, ataupun siapa saja yang mengajak kepada kemaksiatan, faqad ata bi'adhamil fasad, maka sungguh dia telah datang dengan kerusakan yang paling besar fil ardi, di muka bumi. Ma yustafadu minha, apa yang diambil faedah dari ayat di atas. Yang pertama, atadhiru min tahkimin nudhum wal qawanini al mukhalifati lisyariah. Tahdzir, peringatan dari berhukum dengan aturan-aturan, undang-undang al mukhalifah lisyariah, yang menyelisihi syariat. Wa in da'a ashabuha, meskipun pelakunya mendakwahkan, mengaku-ngaku, anna qasdahum al-islahu, bahwasanya tujuan mereka adalah perbaikan. Yang kedua, anna da'wal islah laisat bi uthrin, sesungguhnya seruan untuk perbaikan, laisat bi uthrin, bukanlah suatu udzur, fi tarki ma anzalallah, untuk meninggalkan apa yang telah Allah turunkan. Yang ketiga, atadhiru, peringatan minal ijabi bir ra'yi, peringatan dari ijab, berbangga dengan suatu pemikiran. Yang keempat, anna maridul qalbi, sesungguhnya hati yang sakit, yatasawwaru al-haqqa batilan, akan menjadikan sesuatu yang hak itu tergambarkan dengan sebagai sesuatu yang batil, wal batilah haqqan, dan sesuatu yang batil akan tergambarkan sebagai sesuatu yang benar. Yang terakhir, annan niyata al-hasanata, sesungguhnya niat yang baik, la tusawihu mukhalafata syar'i, tidak menjadikan boleh untuk menyelisih syariat. Itu penjelasan secara ringkas dari surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan ternyata kita sadari atau tidak kita sadari, Allah itu dimaksiati siang dan malam oleh penduduk bumi. Iya apa enggak? Setiap waktu mungkin malam. Contohnya apa? Contohnya Allah itu dimaksiati setiap hari. Banyak. Iya contohnya. Iklan-iklan. Ya rasa iklan lah. Sing di hadapan kita orang-orang sekitar kita ndak akeh kan. Banyak. Keluar dari rumah tanpa hijab. Apalagi perkara-perkara sing termasuk kesyirikan, bawa jimat kemana-mana, nah, itu kan dimaksiati sepanjang hari, setiap saat. Dan kemaksiatan yang lain. Dan Allah itu memiliki sifat halim. Apa artinya al-halim? Apa bisa menahan? Halim. Ya pernah lewat, lupa terus ya. Filmnya Allah, karena sifat halimnya Allah, muka bumi ini sudah diratakan. Angger maksiat langsung diratakan. Masya Allah. Santun. Dan terus kalau tidak diterjemahan halim ya. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qawlihi wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan fil ardi di muka bumi ba'da islahiha, setelah bumi itu diperbaiki. La nahyatun, larangan. Tufsidu fil ardi, jangan kalian melakukan kerusakan fil ardi di muka bumi, yaitu bisyirki wal ma'asi, dengan melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Ba'da islahya, setelah Allah memperbaikinya, yakni biba'sil ambiyai, dengan pengutusan nabi-nabi. Berapa jumlah nabi yang Allah utus? Jumlah nabi yang Allah utus 100? Yakin? 124.000 ya. Ba'da islahiha bibisatil anbiya'i, dengan pengutusan nabi-nabi, wa syar'il ahkami, dan mensyariatkan hukum-hukum, wa amalit ta'ati, dan memerintahkan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Al-mana al-ijmaliyu lil ayati, makna secara umum dari ayat, yanhallahu subhanahu, Allah subhanahu yanha, melarang, ibadahu, hamba-hambanya, anil ifsadi fil ardi, dari melakukan kerusakan fil ardi di muka bumi, bil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan. Wa du'ai ila ta'atil makhluqina fi maksiatil khaliq, dan Allah melarang, atafnya kemana? Ad-du'a ifsad, dan Allah melarang hamba-hambanya dari menyeru, mengajak untuk mentaati makhluk-makhluk dalam perkara kemaksiatan kepada Khalik. Ba'da islahihi subhanahu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikinya, iya, kepada bumi, bibasir rusuli, dengan mengutus rasul-rasul, wa bayani syariati, dan dengan penjelasan syariat, wa du'a ila ta'atillah, dan dengan seruan untuk mentaati Allah. Fa inna ibadata ghairillahi, karena sesungguhnya ibadah kepada selain Allah, wa da'wa ila ghairihi, dan menyeru kepada selainnya, wa syirka
bihi, dan mensekutukan Allah, wa dzulma, dan kedzaliman, wal ma'asiyah, dan maksiat-maksiat, ia a'dhamu fasadin fil ardi. Perkara-perkara tersebut adalah sebesar-besarnya kerusakan di muka bumi. Beribadah kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, dan syirik dan kedzaliman dan kemaksiatan adalah seagung-agungnya kerusakan di muka bumi. Masih ingat kedzaliman itu ada 3 macam? Mas Haris, kedzaliman terhadap diri sendiri, kedzaliman kepada Allah, selain apa? Selain Allah. Kedzaliman kepada orang lain, itu macam-macam zalim. A'dhamu dzulmi, kedzaliman yang paling zalim, yakni kesyirikan. Kemudian zulmun nasi ghairahu, kedzaliman seorang manusia kepada selainnya dengan mengambil hartanya, ghibah. Kemudian yang ketiga, dzulmul insani nafsahu, kedzaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Contohnya? Iya maksiat. Tapi yang dicontohkan Syekh Utsaimin, nazar puasa terus berdiri di bawah terik matahari. Dia melakukan nazar untuk berpuasa dan dia akan berdiri di bawah terik matahari. Itu yang disebutkan beliau. Itu zalim kepada dirinya sendiri. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab, annaman yada'u, sesungguhnya siapa saja yang mengajak, ila tahakumi, untuk berhukum, ila ghairi ma anzalallah, kepada selain dari apa yang telah Allah turunkan, faqad ata, sungguh dia telah datang, bi'adzamil fasadi fil ardi, dengan, maka dia sungguh telah datang dengan suatu kerusakan yang paling besar di muka bumi. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat, annal ma'asiya ifsadun fil ardi, sesungguhnya kemaksiatan itu adalah kerusakan di muka bumi. Yang kedua, anna ta'ata islahunil ardi, sesungguhnya ketaatan adalah perbaikan terhadap bumi. Yang ketiga, anna tahkima ghairi ma anzalallah ifsadun fil ardi, sesungguhnya berhukum dengan apa yang telah, dengan selain dari apa yang telah Allah turunkan adalah perusakan, adalah kerusakan di muka bumi. Yang keempat, anna solahal basar, sesungguhnya kebaikan manusia, wa islahahum, dan solehnya mereka, la yakunu illa bitahkimi ma anzalallah, kecuali tidaklah terjadi kecuali dengan menerapkan hukum yang telah Allah turunkan. Ada kitab kecil tulisan karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Asarud Dzunubi wal Ma'asi, pengaruh-pengaruh dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi dosa-dosa dan kemaksiatan itu memiliki pengaruh. Ada 15 atau berapa pengaruhnya terhadap seorang manusia. Di antaranya apa? Pernah dengar? Pernah baca? Masya Allah. Belum pernah baca. Asarul dzunub wal ma'asi, pengaruh dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Yang pertama itu hurmanul ilmi, terharamkan dari ilmu. Mendatangkan asarnya Imam Syafi'i. Ada yang hafal? Mengeluh kepada Waqi'. Iya, hafal syairnya pada. Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi, farsadani ila tarki al-ma'asi, wa qala inna ilma Allahi nurun wa ilmu Allahi la
yuta al-asi. Aku mengeluhkan tentang buruknya hafalanku. Syakautu ila Waki. Aku mengeluhkan kepada Waki tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau memberikan bimbingan untuk meninggalkan kemaksiatan, dan beliau berkata, sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada al-asi, seorang yang bermaksiat. Terus hurmanur rizki, terharamkannya dari suatu rizki dengan sebab maksiat. Jadi kalau mungkin saat ini rezeki ini seret, bisa jadi karena kemaksiatan yang kita lakukan. Bukan berarti nek rezeki ini lancar orang tahu maksiat ini ora. Istidraj. Ya Mas Subri. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Triple loro ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya dari kerusakan di muka bumi dengan maksiat dan menyeru kepada ketaatan makhluk pada permaksiatan pada Khalik. Oh iya. Jazakumullahu khairan.